Selamat siang, Dokter Kakarina. Selamat siang, dokter. Apa kabarnya? Aduh, saya ini sekali ya. Kaget gitu ya kemarin. Iya, dok. Ya, Kita semua juga kaget. padahal baru apa hari Kamis ya kita Zoom, Zoom meeting ketemu gitu. Aduh, Iya, Zoom meeting beberapa hari sebelumnya ya, dok. ya betul. Ini saya betul ya di sini ya, Dokter Kakarina. Ini belum mulai kan? Belum, kita Belum. masih menunggu moderator, Oh, dokter. ya. Dr. Kalkarina sudah hadir, nggih. Kalian Dr. Erwin, Ya, serta sudah. ada Dr. Nur Hafiz, nggih. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita akan mulai di sesi eh, panel yang ruang kuliah 2 ya Bapak Ibu sekalian, dengan materi topik Current Update of Critical Procedure in Emergencies. Ya, untuk sesi yang kelas ini akan dibawakan oleh Dr. Kalkarina, spesialis anestesi, subspesialis TI, konsultan dari Rumah Sakit Dr. Sarjito, kemudian ada Dr. Erwin Pradian, MKes, spesialis anestesi TI, subspesialis anestesi respiratori, subspesialis TI konsultan dari Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, kemudian Dr. Nur Hafiz, spesialis anestesi TI dari Rumah Sakit RSCM Jakarta. Baik. Untuk sesi pertama bisa langsung dimulai dengan akan disampaikan oleh Dr. Kalkarina dulu ya, Dok. Baik, Ya. silakan Dr. Kalkarina, untuk CV beliau bisa ditampilkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator atas perkenalannya. Mohon maaf, apakah suara dan slide-nya bisa jelas? Dok. Apakah suara dan slide-nya terlihat dan terdengar jelas, dokter? Oke, Dok. Sudah. Jelas, Dok. Agak Ya. diperkeras lagi, Dokter. Oh ya, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang what is the role of non-invasive respiratory support and high flow nasal cannula in emergency department. Jadi di sesi ini kita akan membahas tentang pemakaian non-invasive ventilation dan HFNC di IGD. Jadi distress nafas itu adalah salah satu kasus yang tersering yang ditemui di ruang gawat darurat. Nah, apabila kita mendapatkan pasien dengan distress nafas, kemudian diberikan oksigenasi dengan alat yang konvensional, misalnya nasal kanul, kemudian
rebreathing mask atau non-rebreathing mask, tapi menunjukkan tidak respon terhadap terapi oksigen tersebut, sementara kriteria intubasi masih belum terpenuhi, apa yang bisa kita lakukan untuk pasien tersebut? Ada dua dalam kesempatan ini yang akan kita bahas, yaitu pemakaian alat bantu non-invasive respiratory support dan HFNC. Kita akan bahas tentang non-invasive respiratory support dulu. Kapan kita indikasikan untuk pemasangan non-invasive ventilatory support? Yaitu pada pasien dengan distress nafas sedang berat, kemudian pasien tachypnea dengan respiratory rate sudah di atas 25, penggunaan otot bantu nafas atau otot abdomen yang paradoks dengan sudah ada gangguan pertukaran gas, baik oksigenasi maupun ventilasi yang ditunjukkan dengan PF rasio di bawah 300, saturasi di bawah 92, atau PaCO2 di atas 45 dengan gangguan asam basa, yaitu pH sudah di bawah 7,5. Nah, sedangkan untuk kontraindikasinya, yaitu pasien tidak mampu menjaga jalan nafas sendiri. Jadi karena kita tidak melakukan pengamanan jalan nafas, sehingga pada NIV ini pasien harus bisa dipastikan bisa menjaga jalan nafasnya sendiri. Jadi untuk pasien-pasien yang sudah mulai penurunan kesadaran, yang ada gelisah, tidak kooperatif, kemudian ada obstruksi jalan nafas atau risiko untuk aspirasi, misalnya pada pasien stroke dengan keterlibatan bulbar, ini merupakan kontraindikasi. Kemudian instabilitas hemodinamik, misalnya pasien dengan aritmi atau pasien dengan shock dengan inotropik dosis tinggi, ini juga kontraindikasi. Kemudian pasien dengan toleransi yang buruk terhadap masker wajah yang ketat. Ini contohnya untuk pasien-pasien yang misalnya takut klaustrofobik terhadap pemakaian masker, jadi ruangan yang tertutup, itu juga kontraindikasi. Kemudian adanya kelainan di anomali di wajah yang mengganggu untuk seal dari masker tersebut. Juga apabila ada gangguan gastrointestinal yang berat, misalnya muntah, ileus, atau pasca operasi gastrointestinal, di mana pada NIV ini terjadi risiko untuk aerofagi, sehingga akan berisiko untuk distensi yang lebih berat di GI-nya. Yang keenam, ini adalah kontraindikasi relatif apabila kurangnya personel medis yang terlatih untuk memantau dan memulai NIV. Karena NIV ini sebenarnya lebih time consuming dan person consuming dibanding dengan intubasi. Karena kita harus mengevaluasi fitnessnya ke wajah, kemudian respon pasien bisa menerima atau tidak. Nah, ventilasi non-invasif ini ditujukan untuk mengurangi usaha bernafas, memperbaiki oksigenasi, dan memperbaiki pertukaran gas, baik itu oksigenasi maupun pertukaran gas CO2. Nah, bagaimana NPPV ini bisa mengurangi work of breathing? Dia bekerja dengan cara memberikan tekanan expiratory positif yang akan mengatasi tekanan intrinsik dari paru, kemudian juga memberikan tekanan RW positif. Jadi ada memberikan IPEP dan memberikan PIP. Sehingga dengan IPEP itu akan mempengaruhi tekanan transpulmonar yang pada pasien yang mengalami gangguan sehingga mengurangi usaha nafas. Ada beberapa mode yang bisa diberikan, yaitu mode CPAP, di mana pasien akan diberikan tekanan positif berupa PIP kontinu
sedangkan pasiennya bernafas spontan seperti biasa. Kemudian ada bilevel. Jadi ada 2 level CPAP yang diberikan dan jadi ada level tinggi dan ada level rendah. BiPAP ini menyediakan IPAP dan IPAP secara terpisah yang dapat mengurangi work of breathing. Dan juga bisa diberikan average volume assured pressure support. Kebanyakan alat akan pasti ada CPAP dan BiPAP. Untuk AV/APS ini kadang-kadang ada yang tidak. Tapi secara umum kita bisa memberikan tekanan positif 1 level atau 2 level. Kemudian NIV ini kita berikan untuk awal itu kita berikan tekanannya antara 5-10 cm selama inspirasi dan ekspirasi. Dan dengan airway positif ini diharapkan akan merekrut alveoli paru yang sebelumnya kolaps. Jadi yang sebelumnya kolaps dengan diberikan tekanan positif, baik itu PIP atau IPAP dan pada ekspirasi maupun inspirasi, maka alveoli yang menutup akan membuka kembali. Sehingga hipokseminya akan terkoreksi dan compliance parunya akan membaik, sehingga work of breathing-nya akan berkurang. Rekomendasi pemberian NIV pada beberapa kasus. Jadi tidak semua kasus itu kandidat yang baik untuk NIV. Selain yang disampaikan indikasi dan kontraindikasi di atas, kita perlu memperkirakan bahwa distress nafasnya itu akan membaik dalam waktu cepat. Jadi tingkat evidence yang level A itu pada kasus PPOK eksaserbasi akut, pada pasien PPOK yang dilakukan weaning, dan pada pasien dengan edem paru kardiogenik dengan hemodinamik stabil. Kalau yang tingkat evidence-nya B itu pada kasus-kasus yang lain, misalnya neuromuskuler, kemudian ARDS ringan, gagal nafas pasca operasi, kemudian oksigenasi preintubasi. Sedangkan pada yang levelnya C itu pada status asmatikus, gagal nafas post ekstubasi, dan pasien do not intubate. Ini adalah interface yang bisa digunakan, yaitu bisa face mask, kemudian bisa nasal, bisa face mask juga berbeda-beda, ada yang bentuknya seperti di gambar A, kemudian B, kemudian E, atau yang F itu adalah berbentuk helm. Jadi kalau helm ini secara umum lebih nyaman karena tidak memberikan tekanan pada muka, tapi untuk orang-orang yang takut pada ruang tertutup ini juga merasakan tidak nyaman karena ada kayak kepalanya dikerudungi gitu ya. Yang penting dari semua interface ini diharapkan seal dengan wajahnya atau kepala akan hasilnya baik sehingga tekanan positif yang diberikan tidak bocor. Walaupun semua NIV pasti mempunyai fitur bisa mengadjust terhadap kebocoran. Kemudian mode ventilasi NIV ini bisa ditetapkan pada ventilator yang portable maupun ventilator ICU konvensional, karena hampir semua ventilator sekarang sudah mempunyai mode NIV. Kemudian untuk monitoring, jadi
secara umum, karena ini adalah dilakukan untuk memberikan bantuan pada pasien dengan respiratory distress, maka pasti kita akan monitor fungsi-fungsi respirasinya, yaitu klinis pasien, RR-nya bagaimana, kemudian apakah pakai ada penggunaan otot bantu nafasnya sudah berkurang, kemudian kita periksa dengan gas darah. Dari hasil gas darah itu akan kita adjust FiO2 dan tekanan inspirasinya apakah kita akan turunkan atau naikkan. Waktu pemberian NIV ini dimaksimalkan dalam 24 jam pertama, tergantung dari toleransi pasien atau ada tidaknya komplikasi. NIV ini dapat dihentikan apabila sudah terjadi perbaikan dan perbaikan umum pada kondisi pasien. Kemudian monitoring terhadap respon pasien terhadap interface-nya, yaitu kenyamanan masker, kemudian kesadaran pasien, dan parameter-parameter ventilasi yang lain. Yang harus selain itu harus dipantau kemungkinan komplikasi yang timbul. Apakah pasien ini akan membaik seperti yang kita harapkan atau kita perlu meningkat ke intubasi. Karena di sini sebagian besar apabila komplikasi itu terjadi, misalnya penyakitnya tidak akan membaik dalam 24 jam, kemudian sudah ada luka di daerah muka, kita perlu untuk memikirkan untuk terjadinya intubasi. Ini komplikasi yang bisa timbul, yaitu luka karena masker yang tidak nyaman, luka tekan, terutama biasanya di daerah bridge dari nose, jadi lecet karena tekanan masker, kemudian mulut kering, jadi rasa tidak nyaman di mulut karena pasien menghirup udara dalam aliran yang tinggi, kemudian distensi, bisa terjadi aspirasi apabila pasien itu terjadi penurunan kesadaran, tapi tetap kita berikan NIV atau pasiennya mengalami penurunan kesadaran selama pemberian NIV. Kemudian bisa terjadi penyumbatan lendir dan bisa terjadi gangguan hemodinamik apabila tekanannya terlalu tinggi. Bagaimana dengan weaning-nya? Weaning kita lakukan setelah pasien mulai kita turunkan FiO2-nya, kemudian pasien menoleransi periode tidak aktif NIV, kemudian akan dicapai dalam 2-3 hari. Nah, kapan kita hentikan NIV-nya? Seperti tadi, kalau proses weaning-nya berhasil, atau pasien mengalami kegagalan. Kita sebut kegagalan NIV apabila ada perburukan mental status, ada perburukan dari gas exchange, baik itu penurunan pH jadi menjadi asidosis, peningkatan PCO2, atau apabila oksigenasinya tidak membaik dan mengalami hipoksemia refrakter. Kemudian intoleransi terhadap NIV, apapun sebabnya, mungkin nggak nyaman dengan maskernya, atau tidak nyaman dengan tekanan positif yang diberikan. Kemudian yang ketiga, hemodinamis tidak stabil, dan yang keempat, ketidakmampuan untuk membersihkan sekret. Misalnya pasien-pasien dengan sekret banyak dan refleks batuk yang tidak baik. Biasanya untuk yang keempat ini tidak mampu menurunkan sekret, memang kita perlukan untuk intubasi untuk membantu aspirasi suction sekret yang lebih baik. Yang berikutnya tentang high flow nasal kanul.
Jadi hiflonasakanul itu adalah terapi oksigen aliran tinggi, di mana diberikan aliran gas lebih dari 15 liter per menit. Di mana kalau untuk terapi oksigen konvensional itu 5-15 liter per menit. Sehingga memang dibutuhkan flow meter yang khusus untuk ini karena bisa memberikan aliran hingga 60 liter per menit. Maaf dokter, mengingatkan waktu tinggal 5 menit. Ya, terima kasih dokter. Ini akan saya percepat. Jadi prinsip kerja HFNC ini memiliki beberapa keunggulan karena alirannya tinggi, maka kebutuhan laju aliran inspirasi itu bisa dipenuhi atau bahkan dilampaui. Kemudian karena laju aliran udara yang sangat tinggi, maka kemungkinan untuk mixing dengan udara ruangan itu berkurang, sehingga fraksi oksigen yang diberikan lebih konstan karena walaupun pasien hiperventilasi, tetap kebutuhannya terpenuhi. Dan ini karena laju aliran yang tinggi memberikan pola pernafasan yang lebih baik sehingga respiratory rate dan volume tidaknya respiratory rate akan turun dan volume tidak akan naik. Dan HFNC ini merupakan reservoir oksigen anatomis di nasofaring dan orofaring dengan mengurangi dead space dan back of breathing. Kemudian penyaluran aliran tinggi ini juga bisa menimbulkan PIP pada aliran antara 35-60 liter per menit, memberikan tekanan ekspirasi rata-rata 2-3 cm H2O dengan mulut terbuka dan lebih tinggi lagi kalau dengan mulut tertutup. Karena flow-nya ini sangat tinggi, maka pengkondisian gas dengan humidifier ini sangat penting untuk mencegah pengeringan saluran pernafasan dan tetap memperbaiki fungsi mukosiliar. Dan kalau pada pasien kasus dengan NIV, di mana ketat sekali dan tidak bisa dilakukan pada pasien dengan klaustrofobia, maka pada HFNC ini ada keuntungannya karena bisa diberikan pada pasien yang klaustrofobia, mengurangi ketidaknyamanan masker, mengurangi kekeringan oronasal dan iritasi mata. Ini indikasinya gagal nafas hipoksemia ringan, kemudian pasien imunokompromis. Jadi memang pada pasien imunokompromis lebih ditekankan untuk pemberian non-invasif untuk mengurangi risiko infeksi dapatan di rumah sakit dan beberapa indikasi yang lain. Sedangkan kontraindikasinya ini kurang lebih sama dengan NIV, cuma terutama pada kondisi-kondisi di mana terjadi kelainan anatomis pada maksilofasial, termasuk pada fraktur basis kranii, juga pada pasien-pasien yang kondisinya sudah berat, misalnya sudah ada agitasi, metabolik respiratory acidosis, kemudian ada gangguan menelan dan gangguan disfungsi bulbar. Jadi ini kapan HFNC itu diberikan? Yang pertama ada gagal nafas akut dan tidak ada kriteria intubasi segera. Kalau memang kriteria intubasi berarti kita langsung masuk ke intubasi. Tapi kalau tidak bisa inisiasi HFNC, kemudian monitoring 1-2 jam. Kalau tidak membaik, dicoba kita lihat monitoring kalau misalnya tanda-tanda perburukan tidak ada, maka akan dilakukan titrasi FiO2 dan titrasi laju aliran oksigennya.
Tapi kalau ada tanda-tanda perburukan, misalnya ada acidosis respiratorik atau pH-nya turun, maka bisa dicoba dengan non-invasive ventilation tapi 1-2 jam aja sambil dievaluasi kembali. Kemudian apabila membaik dan tidak ada tanda-tanda perburukan, maka dilakukan weaning dengan cara mengurangi FiO2 dulu. Setelah FiO2 bisa sampai 40%, kemudian aliran diturunkan menjadi 5 liter per menit. Diturunkan per 5 liter per menit hingga sampai minimal 15 liter per menit, kemudian kita bisa lepas. Namun apabila ada tanda-tanda gangguan gas exchange, maka kita convert ke intubasi dan invasive mechanical ventilation. Nah, bagaimana kita memilih antara NIV atau HFNC? Jadi karena HFNC ini terutama bantuannya dioksigenasi, maka diutamakan untuk pasien-pasien yang membutuhkan FiO2 tinggi, membutuhkan humidifikasi, dan membutuhkan kenyamanan dan penerimaan terhadap oksigenasi tersebut. Sedangkan kalau NIV sebenarnya untuk oksigenasi juga bisa, untuk hiperkapni juga bisa, dan NIV ini kebutuhan untuk oksigennya lebih sedikit daripada HFNC. Sehingga untuk penggunaan oksigen yang efisien dan ekonomis, kita lebih memilih NIV. Waktunya habis, dokter. Ya, terima kasih. Saya akan langsung kesimpulan. FNC dan NIV ini bisa dipakai sebagai alternatif terapi oksigen pada pasien yang belum memenuhi kriteria intubasi, pengaturan ventilator, maupun alat HFNC menyesuaikan kebutuhan oksigenasi dan ventilasi pasien dan menyesuaikan dengan hasil monitoring klinis, baik secara klinis maupun laboratorium, terutama analisis gas darah. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Karina, atas materi yang menarik sekali. Mungkin bisa ditampilkan untuk CV Dokter Kalkarina, tadi belum sempat ditampilkan. Dokter Kalkarina, nama lengkap beliau Dr. Kalkarina Fitriani Retno Wisudarti. Beliau merupakan dokter spesialis anestesi di RSUP Dr. Sarjito dan sebagai konsultan di RSUP Dr. Sarjito. Ya, demikian itu untuk kurikulum vitae beliau, bisa cukup banyak sekali nih ya, panjang sekali. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan langsung pada materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Erwin Pradian MKes, spesialis anestesi TI, subspesialis anestesi, subspesialis TI konsultan, yang beliau berasal dari konsultan di Rumah Sakit Hasan Sadikin General Hospital Jakarta, Bandung. Ya. Demikian untuk kurikulum vitae beliau ada kita tampilkan. Untuk kali ini beliau akan menyampaikan materi what is the best mechanical ventilation strategy in emergency
Ya. Monggo untuk Dr. Erwin kami persilakan. Ya, ya. Terima kasih, Bu moderator. Sebelumnya apakah slide dan suara saya sudah terdengar dan terlihat jelas? Sudah terdengar dokter, bisa agak lebih diperjelas lagi dokter volumenya. Ya, terima kasih. Ini sudah jelas sekarang? Ya, cukup dok. Oke, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan juga kepada panitia dari Sarjito Hospital Annual Emergency Conference sudah mengundang saya untuk menyampaikan materi pada siang ini dan juga kepada dokter-dokter sejawat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang what is the best mechanical ventilation strategy in emergency department. Sebelumnya ini saya akan menyampaikan tentang introduction-nya. Jadi memang saya cari data di kita di Indonesia memang masih agak sulit ya untuk mencari insidensinya itu seperti apa gitu. Ini saya ambil dari literatur di US di mana sebetulnya tidak banyak pasien yang datang ke emergency itu membutuhkan ventilator. Di US itu sekitar kurang dari 1% ya yang seluruh pasien yang datang ke IGD itu yang membutuhkan ventilator. Akan tetapi ini sangat tergantung sekali dari rumah sakitnya, tipenya seperti apa. Kalau rumah sakit rujukan, saya yakin pasti insidensinya akan lebih tinggi dibandingkan yang bukan rujukan utama. Kemudian dari data tersebut ternyata ada sekitar seperempatnya itu yang menggunakan ventilator ini tertahan di IGD sampai lebih dari 5 jam. Di mana kalau dilihat lagi, ternyata angka kematiannya apabila dia cukup lama dirawat di IGD-nya, justru angka kematian ini malah meningkat gitu ya dibandingkan pasien yang segera masuk ke ICU. Jadi bisa disimpulkan bahwa makin lama pasien dengan ventilator dirawat di instalasi gawat darurat, itu justru angka mortalitasnya makin tinggi. Nah, inilah justru yang menjadi pertanyaan buat kita semua gitu ya. Kenapa hal ini bisa terjadi dan faktor-faktor apa saja sih sebetulnya yang bisa pengaruhi peningkatan mortalitas ini. Ini kalau kita lihat lagi ya, ternyata memang yang pertama adalah siapa sebetulnya yang menjadi dokter penanggung jawab pasiennya di IGD tersebut. Kadang-kadang ini tidak seragam di antar rumah sakit ya di Indonesia. Jadi ada yang memang dokter BPJP-nya itu adalah dokter yang merawat pertama, atau ada juga dokter yang merawat yang kelainan utamanya berdasarkan keluhan utama dari pasien, atau memang dokter yang merawatnya itu dokter emergency ataupun dokter anestesi atau dokter intensivis. Jadi ini memang beragam sekali sehingga tentu saja ini akan sangat juga bervariasi ya dalam outcome pasien yang dirawat menggunakan ventilator ini. Yang keduanya adalah tentang shift jaga juga. Jadi kalau pasien-pasien yang tertahan lama bahkan sampai berhari-hari di IGD dengan ventilator, ini siapa yang akan bertanggung jawab pada keesokan harinya? Apakah masih dokter yang sama yang memantau pasiennya atau dialihkan ke dokter yang berikutnya? Tentu saja ini akan sangat berpengaruh ya terhadap outcome. Kemudian tentang SDM-nya sendiri, bagaimana skill-nya tentang penggunaan ventilator di IGD. Ya. Berikutnya lagi adalah sarana atau penunjangnya sendiri. Kadang-kadang kita tahu di instalasi gawat darurat biasanya tidak semua sarana atau fasilitas itu selengkap di ICU sehingga kadang-kadang juga kita sangat terbatas sekali untuk bisa memonitoring pasien. Dan yang berikut yang terakhir adalah mungkin perbandingan perawatnya ya dengan pasien yang dirawat. Apakah memenuhi kriteria yang ideal satu perawat buat satu pasien yang terventilator atau
satu perawat buat sekian banyak pasien yang menggunakan ventilator. Dan ini tentu semua akan menyebabkan hasil outcome ya yang berbeda dari pasien-pasien yang dirawat dengan ventilator di IGD. Nah, ini sebelum saya menjelaskan sebetulnya apa sih strateginya yang baik ya, yang terbaik gitu untuk penanganan ventilator di IGD ya. Jadi saya akan menyampaikan tentang kasus ya. Jadi ada kasus ini, ada pasien dengan ARDS, dia kesulitan untuk oksigenasi, hingga dokter yang merawatnya itu sudah kita berikan aja ada volumenya 12 ml per kilogram berat badan. Saya nggak tahu ini apakah per kilogram berat badannya actual body weight, ideal body weight, atau predicted body weight. Ya. Dan, jadi awalnya dia langsung aja setting di 12 ml supaya saturasi oksigennya itu meningkat, supaya oksigenasinya cukup baik. Nah, kita tahu bahwa pada pasien-pasien ARDS dari literatur disebutkan bahwa peningkatan radial volume justru akan meningkatkan mortalitas pada ARDS. Justru sebaiknya itu kita menggunakan lung protective lower radial volume strategi ya, dengan mengupayakan pemberian fraksi oksigen dan PIP yang kita titrasi agar dapat mencapai oksigenasi sesuai dengan yang kita tuju ya. Jadi seperti itu. Dan apabila cara ini gagal, mungkin kita harus pikirkan apakah pasien perlu dilakukan prone position atau dengan mode seperti APRV ya pada ventilator misalnya. Nah, kita lihat kalau lung protective strategi pada pasien ARDS ada 6 prinsip sebetulnya ya. Yang pertama adalah cegah barotrauma dengan menjaga plato pressure itu jangan lebih dari 30 cm H2O. Kemudian yang keduanya cegah polotrauma dengan low tidal volume sekitar 6 ml per kilogram berat badan. Ini adalah yang predicted body weight sebetulnya. Jangan menggunakan yang actual body weight karena kita tahu bahwa walaupun pasien itu misalnya berat badannya bertambah atau jadi gemuk dan sebagainya, tapi rongga toraksnya itu sama sebetulnya, tidak bertambah, tidak ikut bertambah gitu. Jadi justru yang harusnya kita gunakan adalah predicted body weight atau kalau tidak, atau misalnya kalau kita sulit mungkin kita bisa pakai ideal body weight. Yang ketiganya adalah cegah atelektroma. Ini misalnya dengan pemberian PIP yang agak tinggi dan menjaga driving pressure atau delta driving pressure ini tidak lebih dari 15 cm/2. Dan cegah biotrauma karena kita tahu oksigen yang tinggi juga dapat merusak alveoli, jadi dijaga supaya fraksi inspirasi oksigennya itu tidak lebih dari 60%. Kemudian karena paru-paru pasien itu restriktif, maka mungkin akan kesulitan kita untuk mencapai minimum volume yang sesuai dengan target kita. Maka ini dibuat prinsip permissive hypercapnia. Dijaga pH-nya itu tidak kurang dari 7,15 atau 7,2 gitu kira-kira, dan permissive hipoksia saturasi 88% saja sebetulnya sudah cukup. Kalau bisa lebih sampai 95 itu mungkin jadi lebih baik. Nah, itu kasus yang pertama. Yang kasus yang kedua, ini ada pasien dengan diabetes ketoasidosis. Setelah diintubasi 5 menit kemudian pasien ini jadi cardiac arrest dan melakukan CPR gitu ya. Nah, dokter yang jaganya di sana nggak tahu ini kenapa ya kok bisa terjadi seperti ini. Saya hanya menggunakan setting ventilator dengan normal setting aja gitu pasien. Nah, kalau kita lihat lagi sebetulnya pada pasien severe metabolic acidosis ini sebetulnya pasien ini berusaha untuk melakukan kompensasi dengan bernafas secara small ya untuk menurunkan tekanan parsial CO2. Kita lihat lama-lama pasien ini kok nafasnya kebanyakan, akhirnya mungkin fatigue, pasiennya diintubasi, diberikan relaksan, dan kita setting dengan settingan minute volume yang normal aja pada pasien itu sesuai dengan berat badannya. Apa yang terjadi selanjutnya tentu saja kemampuan kompensasinya kita hilangkan, kemudian CO2 yang tadinya dibuat sebagai kompensasi direndahkan oleh pasien, justru dengan kita lakukan intubasi dan setting ventilator, CO2-nya menjadi naik dan akhirnya pasien makin asidosis dan akhirnya pasien
menjadi cardiac arrest. Jadi ini adalah salah satu contoh yang memang sebetulnya kita harus tahu kenapa pasien itu menjadi bernafas seperti itu. Begitu kita mau menghilangkan kompensasinya, kita harus yakin bahwa memang kita bisa membuat pasien itu menjadi lebih baik, gitu ya, bukan dihilangkan kompensasinya justru pasien itu menjadi bertambah jelek. Nah, ini yang kasus yang ketiga yang terakhir, ini pasien dengan asma diintubasi di mana tekanan parsial CO2-nya itu 70 mmHg. Kemudian ini karena CO2-nya tinggi, maka setahu saya itu untuk menurunkan CO2 dia harus hiperventilasi, sehingga akhirnya diintubasi, disetting ventilator, diberikan respiratory rate-nya yang cukup tinggi supaya menit ventilasinya tinggi, supaya harapannya CO2-nya itu turun. Apa yang terjadi? Ternyata pada pasien ini, pada pasien asma kita tahu semakin tinggi CO2 pada pasien sebetulnya semakin menggambarkan betapa beratnya derajat dari bronkospasme itu pasien ini. Jadi kalau misalkan kita naikkan respiratory rate-nya, maka yang terjadi justru ini pasien kan ekspirasinya yang terganggu. Dia perlu waktu lebih lama untuk ekspirasi. Begitu dia dikurangi waktu ekspirasinya, maka yang terjadi adalah nggak pernah selesai ekspirasinya, sehingga makin banyak udara ekspirasi yang tertahan dalam paru-paru pasien yang akan berakibat pasien ini menjadi terjadi autopik, ya, yang akhirnya bisa terjadi barotrauma. Itu yang juga harus diperhatikan, ya. Jadi memang pada kasus-kasus di emergency itu bisa beragam, dan tentu saja pendekatannya pun harus agak berbeda, gitu ya. Tidak bisa semuanya disamakan satu mode buat semua pasien, kira-kira seperti itu. Nah, ini kita lihat yang pada pasien asma tadi, ya, dengan IE rasio 1:2, kita lihat gambarnya di sini bahwa ini nggak selesai ekspirasinya. Justru yang harus kita lakukan adalah perpanjang expiratory time-nya supaya tidak terjadi penumpukan udara yang justru nggak keluar dari paru-paru, sambil kita lakukan terapi dengan obat-obat bronchodilator misalnya, sampai akhirnya IE rasio ini bisa kembali normal. Nah, bagaimana sih sebetulnya untuk membuat supaya paru-paru ini bisa kita cegah dari trauma, ya, akibat penggunaan ventilator? Yang pertama, waktu awal-awal mungkin kita tahunya PPIC-nya jangan lebih dari 35. Tapi berikut-berikutnya, ini ternyata bukan PPIC, ya, kita turunkan lagi menjadi bukan PPIC, tapi mungkin plateau pressure ini yang menyebabkan terjadinya barotrauma ini. Jadi dibuat jangan lebih dari 30 cm H2O. Berikutnya lagi berkembang lagi bahwa ternyata bukan hanya plateau pressure, tapi justru driving pressure-nya jangan lebih dari 15 cm H2O. Berikutnya lagi bukan cuma driving pressure, tapi yang bagian bawahnya itu kita juga harus tahu, sehingga akhirnya dikembangkan transpulmonary pressure. Dan yang terakhir adalah dari semua ini kita juga harus memperhitungkan frekuensinya, gitu ya. Jangan sampai juga walaupun tekanannya kecil-kecil tapi frekuensinya banyak, akhirnya lama-lama paru-paru bisa trauma juga. Sehingga ini yang berkembang, ya, saat ini, bagaimana sih sebetulnya untuk mencegah terjadinya trauma. Tapi yang paling mungkin yang bisa dikerjakan di rumah sakit di IGD sebetulnya adalah yang dua ini, ya, plateau pressure dan driving pressure. Ini sebetulnya lebih sederhana untuk memantaunya, tidak perlu alat khusus, sehingga semua pun sebetulnya bisa melihat, ya, bisa memantau gitu pressure-nya seperti apa, yaitu plateau pressure dan driving pressure. Oke, ini ada satu penelitian dari CES, ya, tahun 2021, di mana dia menggunakan non-collaborative ventilation yang dihubungkan dengan outcome dan cost pada pasien yang menggunakan ventilator mekanik di IGD, ya. Di sini adalah ingin melihat kalau misalnya prinsip non-collaborative ventilation yang dilakukan di IGD, bagaimana outcome dari pasiennya. Ini suatu penelitian yang cukup lama, ya, selama 7 tahun di 8 emergency di rumah sakit, ya, pada pasien dewasa yang menggunakan ventilator di IGD. Outcome primernya adalah mortalitas di rumah sakit, dan outcome sekundernya adalah
terjadinya ARDS selama perawatan di rumah sakit, length of stay, dan pos. Hasilnya ternyata dari ini cukup banyak pasiennya, ada lebih dari 4.000 pasien. Lebih dari 50% pasien itu menggunakan lung protective ventilation. Dan ternyata hasilnya dengan penggunaan lung protective ventilation itu ternyata outcome mortalitasnya lebih rendah, kemudian length of stay-nya juga menjadi lebih pendek, dan tentu saja costnya juga menjadi lebih rendah. Berikutnya lagi ini ada satu penelitian juga yang melihat efektif apa sih kalau misalnya digunakan lung protective ventilation pada pasien yang menggunakan ventilator di emergency ya. Jadi di sini dilihat pasiennya ini satu single center ya penelitiannya. Dilihat dari 561 pasien yang dilakukan sebagai subjek penelitiannya, ternyata memang betul penggunaan lung protective ventilation ini akan bisa memperpendek lama perawatan bahkan di ICU dan secara keseluruhan selama perawatan di rumah sakit. Jadi sebetulnya strategi untuk lung protective ventilation itu bukan hanya buat ARDS, tapi justru untuk mencegah terjadinya lung injury akibat penggunaan ventilator. Jadi prinsip strategi itulah yang harus diterapkan. Apapun nanti modenya, tetap prinsip-prinsip tadi kita jalankan untuk pasien-pasien yang menggunakan ventilator tadi. Nah, jadi sebetulnya apa sih yang terbaik ya untuk strategi untuk penggunaan ventilator di emergency ini? Yang pertama langsung dari strategi yang seperti saya sudah sebutkan, modenya bisa apapun, tapi mungkin yang paling mudah yang tidak harus menggunakan relaxan adalah misalnya dengan ASIS ya, mau volume control ASIS ataupun pressure control ASIS itu bisa saja ya. Yang penting ada volumenya set jangan lebih dari 8 liter per kilogram berat badan menurut predicted body weight. Kemudian inspirative flow rate itu adalah suatu kenyamanan buat pasien. Jangan sampai terlalu rendah sehingga akhirnya pasien itu nggak cukup ya inspirative time. Seringkali pasien tinggal yang 5 menit, dokter. memerlukan lebih banyak inspirative flow rate-nya sehingga ini bisa di-setting sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian respiratory rate adalah pre-setting ventilation, jadi untuk menurunkan kadar CO2-nya. Kita tinggal lihat berapa yang akan kita turunkan, yang menjadi target kita, nah itu yang kita setting nanti respiratory rate. PIP dan FiO2 adalah untuk filtrasi oksigen. Biasanya kita saturasinya cukup antara 88-95% dengan FiO2 jangan lebih dari 60%. Nah ini adalah satu cara ya, apabila FiO2 itu hanya sementara biasanya, maka kita bisa meningkatkan oksigenasi dengan meningkatkan mean airway pressure, yaitu adalah area under curve ya di sini ya, dari kurva pernafasan ya di sini dengan pressure time. Jadi kita bisa meningkatkan inspirating flow-nya, bisa meningkatkan peak pressure-nya, bisa meningkatkan inspiratory time-nya, bisa meningkatkan PIP-nya, ini kalau kita naikkan menjadi area under curve menjadi lebih lebar, atau rate-nya kita tambahkan. Tapi semua itu ada konsekuensinya. Jadi yang strategi lung protective itu tetap harus dikerjakan walaupun kita mengupayakan supaya oksigenasinya menjadi lebih baik dengan mengubah parameter yang tadi saya sampaikan. Nah, sekarang bagaimana untuk obstructive lung disease? Ini agak berbeda ya dengan yang lain. Kenapa? Karena justru yang terbaik adalah kalau pasien tidak diintubasi sebetulnya. Ya. Untuk mode, kadar volume, fraksi oksigen, itu sebetulnya hampir sama dengan kelainan paru yang lain. Ya. Yang berbeda adalah di sini sebaiknya kita meningkatkan inspirative flow rate ya, supaya inspirative time-nya bisa lebih pendek sehingga punya banyak waktu untuk expirative time-nya menjadi lebih panjang. Karena ini yang menjadi masalahnya sebetulnya. Nah, peak pressure itu tidak sama dengan plateau pressure-nya. Seringkali peak pressure-nya sangat tinggi yang menunjukkan itu resistensi jalan nafasnya. Sementara yang menentukan terjadinya barotrauma adalah plateau pressure-nya. Jadi kita pantau plateau pressure-nya jangan lebih dari 30. Peak pressure-nya agak cukup tinggi sampai 35-40 mungkin masih nggak masalah selama plateau pressure-nya masih kurang dari 30. Dan biasanya low peak itu lebih kita bisa terima. Nah, secara summary-nya, ventilator setting-nya untuk yang lung protective ventilation ini buat pasien-pasien apapun ya, selain obstruktif adalah
Modenya silakan apa saja, kadar volumenya tidak lebih dari 8. Inspirator flow rate-nya rata-rata paling sedikit 60, respiratory rate-nya kita bisa setting antara 12 sampai 16, PIP-nya 5 untuk awalnya. Nanti kita titrasi, fraksi oksigennya dari 100 kita turunkan sampai tidak lebih dari 60 ya, biasanya 40-an yang bisa kita terima. Dan cek safety-nya itu flutter pressure. Apabila ternyata dia lebih dari 30, maka kita turunkan kadar volumenya satu persatu. Gitu ya. Sementara untuk yang obstructive lung disease, kadar volumenya sama, inspiratory flow rate-nya kita naikkan kalau bisa gitu ya, supaya inspiratory time-nya bisa lebih pendek. Rate-nya jangan terlalu banyak supaya punya banyak waktu untuk respiratory menjadi lebih panjang. Tip-nya kalau bisa itu jangan tinggi-tinggi, 5 atau sampai 0. Fraksi oksigennya juga sama ya, 40%. Dan cek safety-nya apa? Sebetulnya blood pressure dan juga apa namanya fit intrinsiknya kita lihat, jangan sampai dia terlalu berlebihan. Ini ada algoritma ya, mungkin sayangnya ini terlalu kecil ya, tapi sebetulnya kita bisa lihat di sini kenapa pasien itu diintubasi. Kita lihat apakah ventilator failure, ventilation failure, oxygen failure atau yang lain. Kalau untuk yang apa namanya untuk pasien-pasien yang lain, kecuali yang obstruktif tadi itu yang agak berbeda yang saya sampaikan. Sementara yang lain itu sebetulnya settingannya bisa sama seperti yang lung protective ventilation strategi tadi. Jadi sebagai kesimpulannya sebetulnya makin lama pasien dengan ventilator dirawat di IGD itu angka mortalitasnya bisa makin tinggi seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Dan sebetulnya lung protective ventilation ini tidak hanya berguna untuk pasien yang ARDS atau ALI saja, akan tetapi justru untuk semua pasien yang diintubasi yang diberikan mechanical ventilation untuk mencegah progres penyakitnya menjadi acute lung injury akibat ventilator. Dan yang terakhir adalah tidak ada mode ventilator yang fit for all size untuk semua kasus pasien yang masuk ke IGD. Yang terpenting adalah menetapkan strategi batas-batas keamanannya untuk mencegah cedera paru akibat penggunaan ventilator yang kita sebut sebagai ventilator induced lung injury. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Erwin. Untuk selanjutnya dengan penyampai pembicara berikutnya ada Dr. Nur Hafiz yang akan Assalamualaikum warahmatullahi menyampaikan update wabarakatuh. in usage of sedative and pain management in emergency department. Silakan dokter, 20 menit. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Panitia dan juga moderator yang sudah mengundang saya ke acara share ini. Dan juga sebuah kehormatan buat saya satu panel bersama Dr. Kakarina dan juga Dr. Erwin yang merupakan guru-guru saya, Dok. Izin Dok menyampaikan presentasi yang kalau ada salahnya mungkin Dokter koreksi saja, Dok. Terima kasih, Dok. Oke, saya akan mulai. Judul presentasinya adalah update sedasi dan manajemen nyeri di IGD. Nama saya Nur Hafid, saya adalah staf junior di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, FKUI, RSCM, dan juga RSUI. Saya tidak mendapatkan endorsement apa-apa untuk pengembangan presentasi ini. Ada 3 hal yang saya mau bahas di presentasi ini. Yang pertama adalah karakteristik sedasi dan manajemen nyeri di IGD. Lalu siapa yang melakukan dan bagaimana melakukannya. Dan juga apa aja sih update-nya dalam bidang ini. Oke, karakteristiknya ini saya ambil dari jurnal tahun 2020 yang dibuat oleh teman-teman saya di IGD dan juga oleh Dr. Andi Ade, kepala departemen saya, bahwa memang paling banyak di Jakarta rumah sakit tipe B dan C yang merajai dengan jumlah bed IGD sebenarnya juga nggak terlalu banyak ya. Mungkin paling banyak di sini adalah RSCM dengan bednya 50-an. Namun memang kunjungannya juga masih di bawah 50.000 kunjungan per tahun ya, jadi cukup rendah juga. Yang uniknya adalah IGD ini memang termasuk yang merawat pasien gitu ya, cukup lama dengan span 1 sampai 6 jam. Di sini memang
sebagian besar daripada rumah sakit itu akan merawat pasien dalam waktu 1 sampai 6 jam. Berarti bisa kita simpulkan bahwa ada prosedur yang dilakukan di situ. Ada perawatan yang bisa dilakukan di situ. Dan itu membutuhkan orang yang melakukan dan sebuah keahlian ya untuk melakukannya gitu ya. Dan juga karakteristik IGD yang lainnya adalah dia tuh mungkin hampir full ya, di mana di sini sebagian besarnya dari IGD yang merawat pasien itu adalah dalam kapasitas yang cukup ataupun penuh. Penuhnya lepas gitu ya. Dan yang sekitar 10% melaporkan over capacity dari IGD-nya. Dan ini pun akan menjadi masalah gitu. Jadi udahlah bednya sedikit ya kan. Merawatnya mungkin perlu 6 jam dengan tingkat kesulitan pasien yang berbeda-beda pula. Dan di situ semua pelayanan harus diberikan secara cepat dan juga harus mendapatkan hasil yang cepat juga. Oke, dengan karakteristik penyakit yang datang misalnya, memang mungkin banyak medical patient yang dengan keluhan-keluhan respirasi, batuk, sesak dan lain sebagainya ya. Tapi nggak sedikit juga yang datang dengan injury, kecelakaan, dengan nyeri dada, gitu ya. Dan ini mungkin membutuhkan beberapa prosedur untuk dilakukan di IGD dan juga mungkin membutuhkan manajemen nyeri ya. Dan tentunya kalau pasien-pasien itu cukup parah untuk sampai di kondisi yang harus diresusitasi, ini pun akan membutuhkan beberapa sedasi dan juga analgesia yang dalam perawatannya selama di area resusitasi tersebut. Oke, biasanya sedasi yang kita berikan di IGD ada dua ya. Satu sedasi prosedural yang memungkinkan kita untuk melakukan suatu prosedur invasif tanpa menyebabkan pasiennya dari tidak kooperatif jadi kooperatif gitu ya, dan juga menghilangkan nyeri selama prosedur tersebut, atau sedasi yang kita berikan saat pasiennya dalam ventilasi mekanik. Oke. Sedasi prosedural sendiri artinya adalah memberikan satu atau lebih obat ya kan untuk fasilitasi sebuah prosedur atau prosedur diagnostik atau prosedur terapeutik ya kan, sambil mempertahankan airway reflex yang masih intak, airway patency yang masih intak, napasnya juga masih spontan, dan di saat yang bersamaan mengurangi kecemasan juga nyeri. Oke, tampaknya sebuah hal yang agak sulit ya, jadi bermain di ambang batas gitu. Untuk sedasi sendiri, dia sebenarnya sebuah apa ya, continuum gitu ya. Karena berkaitan dengan dosis. Kalau kita berikan dosis sedikit, mungkin dia hanya minimal sedation atau anxiolysis saja, yang masih respon terhadap verbal stimulation gitu ya, dengan airway-nya, nafasnya semua masih 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 sama seperti yang dia miliki sebelum dibius gitu atau sebelum disedasi. Tapi kalau kita udah bicara sebuah sedasi yang sedang atau conscious sedation, di mana pasiennya akan menurut kepada apa yang kita buat gitu, apa yang kita lakukan ke dia, eh, mungkin itu membuat apa namanya compromise di airway ataupun di breathing ataupun di circulation. Meskipun di sini tulisannya ketika kita cuma conscious sedation itu masih spontaneous breathingnya masih ada dan airway-nya masih intact gitu. Nah, ketika kita sampai ke level deep sedation, mana kita perlu untuk prosedur yang sangat invasif sekali, misalnya bronkoskopi, endoskopi, yang bisa aja itu terjadi di IGD ya, ini sudah membutuhkan memang manajemen airway yang baik, intervensi airway yang tepat gitu ya, dan juga mungkin assisted breath untuk menjaga oksigenasi dan ventilasi juga cukup. Oke. Nah, sedangkan general anestesia pasti dilakukan di OKAD, tidak mungkin dilakukan di apa namanya di IGD, di floor IGD, di ruang resus ataupun di ruang merah. Oke, kekhususan dari IGD lagi, dia punya populasi-populasi yang unik. Ada yang kecil sekali, muda sekali, pediatric patient atau tua sekali ya, dan juga ada beberapa pasien yang tidak kooperatif. Pasien cedera kepala yang dengan GCS 13 atau 12 yang masih agitated, itu yang merupakan problem ya dalam pengelolaan IGD sehari-hari. Oke. Sudah banyak penelitian dan bahkan sudah banyak meta-analisis yang mencoba men-tackle sebenarnya aman nggak sih prosedur sedation ini di GD gitu ya. Salah satunya dari
ini jurnal tahun 2020 kalau nggak salah ya, di mana procedural sedation pada elderly patient di 740 patient, dia melakukan apa namanya biusan pada 740 kasus ya, dengan paling banyak memang procedural sedation untuk kasus-kasus trauma, mungkin dislokasi sendi ataupun fraktur, eh, dan sedasi-sedasi itu dilakukan dengan tingkat successful yang cukup tinggi, 95% ya. Em, dan yang unsuccessfulnya cuma sedikit. Dalam arti kata prosedurnya berhasil dilakukan tanpa dengan side effect yang minimal gitu ya. Padahal ini pada pasien yang apa namanya elderly, pada geriatric patient yang kita tahu kalau kita terlalu banyak memberikan obat dia akan jadi tidak sadar, terus menjadi airway compromise, breathing compromise, dan ujung-ujungnya tadinya kita nggak planning dia untuk intubasi malah jadi intubasi. Oke, sekarang siapa yang harus melakukannya itu di IGD, dan bagaimana mungkin yang melakukannya, bagaimana kalau melakukannya mungkin dengan aman gitu ya. Ya, rekomendasi dari Royal College of Emergency Physicians, untuk orang yang melakukan minimal sedation aja sebenarnya bisa dilakukan oleh satu orang dokter atau nurse practitioner. Tapi beliau harus sudah memiliki sertifikat ALS ataupun ILS, atau di sana ada immediate life support gitu. Basically harus punya sertifikasi mampu menangani keadaan gawat darurat. Bisa dilakukan di ID atau di emergency di IGD, dan membutuhkan alat monitoring cuma pulse oximetry saja. Tapi ini minimal sedation ya. Jadi sampai ke level anxiety saja. Nggak sampai level di mana bisa comply terhadap apa yang kita mau gitu. Jadi bukan conscious sedation ya. Nah, kalau kita lakukan conscious sedation, membutuhkan 2 orang minimal. Satu orang dokter yang melakukan sedasi, dan satu lagi yang melakukan prosedur dan melakukan pemantauan gitu ya. Oke. Dan untuk orang yang memberikan sedasi ini harus mempunyai sertifikasi advanced life support dan juga sudah local training untuk level 1 sedation. Di mana level 1 sedation menunya ini aja. Dia udah bisa menilai asa, juga melakukan assessment airway, sudah bisa memberikan apa namanya instruksi mengenai puasa, dan hal-hal ini harus dibuktikan dengan pelatihan dan sertifikasi tentunya. Tempat melakukannya juga nggak bisa di floor, dia harus masuk ke ruangan yang memang ruang resus ya, yang semuanya ada, dan juga pemantauannya cukup banyak nih. Ada ECG, ada non-invasive blood pressure, ada pulse oximetry, dan penggunaan kapnograf di recommended. Jadi CO2-nya juga terpantau, ventilasinya terpantau gitu. Jadi bisa kita memberikan sedasi, tapi kita harus menggunakan pemantauan yang cukup ya. Sedangkan deep sedation misalnya tadi ya, bronchoskopi atau endoscopy, mungkin staffnya minimal 2 orang, dan memang harus train anestesiologis, nggak bisa orang lain, dan memang sudah mendapatkan level 2 sedation training ya, dan harus comply ke standar di sana ABGI, dan kalau di sini mengikuti ASA ya, Perdati mengikuti rekomendasi ASA untuk alat-alat monitoring yang digunakan gitu, dan penggunaan kapnografi sudah mandatory, harus wajib, tidak ada tidak bisa. Oke. Itu untuk orangnya ya. Jadi sebenarnya untuk conscious sedation masih bisa dilakukan oleh non anestesis, tapi sudah melalui pelatihan sedasi, tapi dengan alat monitoring yang memadai gitu. Intinya seperti itu. Oke. Penilaian pre-anestesi sendiri memang standar ya. Tapi memang untuk seorang non anestesiologis dia harus mampu mengenali, oh ini kulit airway nantinya atau ini enggak gitu. Dan kadang-kadang untuk menilai sulit airway nggak cukup hanya melihat apa namanya secara anatomis, tapi secara fisiologis juga dia harus nilai. Mengenai puasa sendiri, keunikannya gini ya, memang pada dasarnya semua prosedur sedasi lebih baik kita lakukan puasa untuk fasting untuk mencegah terjadinya aspirasi. Namun ketika kita berhadapan dengan pasien-pasien di emergensi yang membutuhkan intervensi segera atau diagnostik segera, let's say dia cedera kepala, dia butuh apa namanya CT scan atau MRI, tapi dia tidak comply atau dia agitasi gitu ya, dia membutuhkan sedasi. Nah,
Kalau di IGD mungkin harus kita pertimbangkan apa urgensi dari prosedurnya itu sendiri, sampai sedalam apa kita mau sedasi dia dan faktor pasiennya seperti apa. Eh, ada sebuah systematic review dari Green di tahun 2017 ini, di mana memang bahwa dia tidak menemukan aspirasi sih pada pasien yang tidak dipuasakan yang diberikan consent sedation atau prosedural sedation. Namun prosedurnya tidak bisa endoskopi. Jadi semua yang endoskopi baik itu bronkoskopi, upper GI, lower GI gitu, itu mempunyai angka aspirasi yang cukup tinggi. Tapi untuk prosedur misalnya sedasi prosedural pada CT scan atau sedasi prosedural pada MRI, di mana kita tidak melakukan deep sedation, mungkin puasa ini bisa kita omit atau kita hilangkan. Dengan catatan tadi ya, dia mampu mempertahankan nafas spontan dan mempertahankan airway reflex. Sebenarnya ini masih permisif untuk dilakukan dengan menimbang cost dan benefit. Oke, tadi kalau kita perlu banget prosedur itu untuk menentukan langkah kita berikutnya, misalnya apakah pasien ini akan kita operasi atau tidak nih, bergantung pada CT scan-nya. Saya rasa menunggu untuk puasa malah akan mungkin menyebabkan perubahan kondisi yang akan lebih buruk gitu. Jadi kalau memang tidak terlalu banyak yang harus, tidak terlalu dalam sedasi yang akan diberikan, maka mungkin puasa bisa kita omit dari bisa kita hilangkan dari persyaratan untuk melakukan sedasi tersebut. Oke, alat apa yang dibutuhkan? Mungkin kalau kita harus monitoring gitu ya, harus standar lengkap. Kalau tadi sesuai dengan rekomendasinya adalah yang basic, yang ASA akan kita pakai, di mana oksigenasi harus terpantau, hemodinamik harus terpantau, itu kan basic ya. Kalau bisa ada pemantauan CO2 itu juga tadi direkomendasikan, dan yang memantau tingkat kesadaran tentunya kita sendiri. Memang yang paling sulit adalah CO2 ini ya. Pada alat-alat generasi terbaru, CO2 udah included ke dalam monitoring yang ada gitu ya. Tapi memang lebih banyak di OK tadinya. Sekarang saya sudah mulai melihat produk-produk yang memang menyertakan microstream CO2 sebagai alat pemantauan CO2 yang pada ambulatory cases atau kasus-kasus rawat jalan atau kasus-kasus yang non-operating room, misalnya di MRI atau di CT scan. Nah, kadang-kadang kita juga bisa ngakalin sendiri, di mana kita bisa modifikasi sungkup dengan memasukkan extension line dari end-tidal CO2 sehingga kita bisa bisa melihat tracing dari CO2-nya saat dilakukan prosedur. Tentunya memang ketika kita menggunakan sungkup ya pasiennya harus suplementasi juga dengan oksigen. Oke, sekarang update-nya. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Pertama mengenai ketamin. Ketamin adalah obat yang sudah lama sekali dipakai, namun akhir-akhir ini membuat seakan-akan naik daun gitu dengan banyaknya penggunaan terutama untuk teman-teman di emergency. Memang ini dipopulerkan oleh tim dari Australia dan juga US gitu yang banyak menggunakan ketamin sebagai bagian dari praktek sedasi mereka, dan mereka tentu dominan di IM ya. IM mereka kuat sekali dan mereka banyak menuliskan jurnal-jurnal mengenai ini. Ketamin untuk sedasi prosedural bisa kita gunakan dissociative dose dengan dosis yang lebih kecil dari dissociative dose itu, ya itu kita sebut subdissociative dose, mungkin memberikan efek analgesia ya. Sudah banyak meta-analisis mengenai properti analgesia dalam ketamin dengan menggunakan subdissociative dose, dan memang angkanya menjanjikan ya gitu ya. Banyak banget evidence. Tapi pengalaman dari saya, dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ketamin sebagai analgesia itu tidak pernah berdiri sendiri. Harus ada agen lain yang memang sebagai analgesia utamanya, mungkin bisa opioid based atau non opioid based gitu ya. Keberadaan ketamin di situ dia hanya meningkatkan atau mengenhance daripada kualitas untuk anti nyerinya, dan juga bisa lebih lama gitu analgesia. Oke,
Update berikutnya adalah intranasal drug. Jika kita tidak di IGD selalu akses vaskular jadi masalah. Misalnya kita punya pasien dengan nyeri hebat namun tidak susah untuk akses vaskular gitu ya, kita bisa memberikan intranasal drug. Bisa kita berikan menggunakan alat komersil dari MAD atau kita bisa rakit sendiri menggunakan oksigen dan juga three-way. Analgesia. Sekarang saya mau bahas fentanyl dengan morfin, fentanyl, remifentanil dengan morfin ya. Memang morfin sebagai obat standar untuk anti nyeri mungkin udah banyak ditinggalkan ya, udah banyak orang beralih ke non opioid ya. Tapi ketika kita butuh opioid selalu ada pilihan lain selain morfin ya. Fentanyl menjadi pilihan yang lumayan baik ya, dengan kuatannya memang lebih kuat, dengan onset lebih cepat loh, dengan waktu paruh yang lebih pendek. Jadi quick in, quick out. Itu yang kita cari kalau di emergency ya. Obat yang lebih baru lagi mungkin remifentanil. Remifentanil lebih unik lagi. Dia sangat cepat dimetabolisir sehingga very quick in, very quick out ya. Dengan kalau kita lihat dia bisa diberikan dalam jangka waktu lama dengan konsentrasi yang tetap saja, jadi dia tidak tertimbun di jaringan sehingga efek withdrawalnya nanti akan lebih lama gitu ya. Namun memang ketika kita menghentikan remifentanil ini harus juga kita berikan analgesik opioid yang lebih panjang kerjanya. Misalnya kita substitusi juga dengan morfin. Bagus sekali untuk prosedur sedation atau prosedur awake intubation. Saya sudah sering mencoba untuk awake intubation dan ini works wonders lah. Bagus sekali. Oke, bila pasien Anda menggunakan ventilasi mekanik atau menggunakan tadi yang seperti Dr. Erwin bilang tentang protective strategy, maka sedasi akan menunjang terjadinya itu. Obat-obatan tidak banyak bertambah. Mungkin yang ngetren sekarang adalah dexmedetomidine, di mana dia tidak menimbulkan confusion, lebih enak gitu ya. Tapi memang kalau sedasi ini harus saya ingatkan ada targetnya. Jadi kalau nggak punya target, asal memberikan saja, memang efek sampingnya jadi banyak gitu. Tapi kalau kita targeted mungkin akan lebih baik. Chloral hydrat mungkin populer di antara non-anesthesiologis, masih oke, rekomendasinya masih ada, dan di rumah sakit UI pun kita masih memberikan gitu untuk non-anesthesiologis. Yang terakhir adalah manajemen nyeri menggunakan nerve block di IGD. Tentu untuk para emergency physician di Australia ataupun di Amerika, ini menjadi kompetensi mereka ya. Tapi kalau di Asia saya lihat belum. Tapi ini merupakan suatu alternatif yang baik terhadap pemberian opioid ataupun analgesik lain di IGD. Kenapa? Karena dia hanya bekerja lokal, targeted, cepat dan langsung membuahkan hasil gitu. Let's say pasiennya ada fraktur intertrochanter atau column femur. Pasiennya geriatri 80 tahun, kita memberikan morfin juga takut, kita memberikan NSAID mungkin ada fungsi ginjal di situ yang harus diperhatikan. Tapi kalau kita berikan nerve block atau facial block di pasien seperti itu, mungkin akan menghasilkan efek yang lebih baik. Untuk efek samping sendiri, peripheral nerve injury sangat kecil insidennya, apalagi terjadinya LAS. Yang memang kita harus sensitif dan harus siap ketika LAS itu terjadi. Obat yang digunakan bisa macam-macam. Untuk konsentrasi mungkin saya sarankan setengah konsentrasi dari bupivacaine dan ropivacaine bisa menjadi pilihan untuk kasus-kasus akut di IGD. Dan untuk pemilihan blok sendiri, lower extremity mungkin bisa fascia iliaca block atau femoral nerve block dengan distribusi anestesia yang klasik sekali untuk fraktur-fraktur femur gitu ya. Dengan mungkin upper extremity blocks di daerah leher dan bahu, kita bisa pilih cervical superficial plexus blocks dan juga supraclavicular block untuk lower upper extremity tapi bagian lower arm. Simpulannya, layanan sedasi dan manajemen nyeri di IGD merupakan sebuah kebutuhan, namun tetap harus mengedepankan konsep patient safety ya. Sudah banyak update mengenai obat dan teknik baru dalam melakukan sedasi dan manajemen nyeri, dan perlu peralatan dan legalitas mengenai pelakunya siapa nih. Dan karena kita butuh itu untuk memudahkan pelayanan di IGD. Terima kasih, itu aja yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Dr. Nur Hafiz. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi diskusi. Monggo Dr. Kalkarina, Dr. Erwin. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan silahkan raise hand atau ketik di chat pertanyaannya.
Ada tambahan diskusi dari Dr. Kalkarina atau Dr. Hafiz maupun Dr. Erwin? Monggo. Saya enggak mungkin, Dok. Terima kasih. Mungkin kita membahas aja ya, Dr. Dewi. Mungkin sharing pengalaman dengan Dr. Hafiz dan Dr. Erwin. Tadi menarik ya pernyataan Dr. Erwin tentang kalau pasien on ventilator di IGD nanti yang DPJB-nya siapa gitu. Mungkin Dr. Erwin bisa menyampaikan, karena kalau kami di sini kan memang res dipegang anestesi, cuma memang problemnya itu kan kita by shift gitu. Tetap diusahakan dalam 2 jam bisa masuk ke ICU. Namun kadang-kadang kalau ICU HCU penuh agak lama juga. Mungkin Dr. Erwin bisa sharing kalau pengaturan di Yayasan Sadikin bagaimana, Dok? Ya, terima kasih Dokter Kalkarina. Jadi memang ini satu masalah ya selalu ya di ruang resusitasi atau di IGD ini yang pasien-pasien yang membutuhkan perawatan terutama menggunakan ventilator. Jadi memang kalau dari yang saya sampaikan di literatur itu ada yang namanya emergency departemen ICU gitu ya. Jadi ada ICU yang memang di IGD gitu. Di mana di situ ya standar ICU, jadi mulai dari dokter yang merawatnya, perawatnya, kemudian sarananya dan sebagainya. Karena kadang-kadang memang untuk dia dipindahkan ke ICU definitif atau mungkin juga untuk dilakukan satu tindakan operasi dan sebagainya, seharusnya kan dari IGD itu memang 6 jam gitu. Tapi banyak hal yang seringkali menyebabkan pasien itu nggak bisa pindah gitu. Nah, jadi kalau di tempat kami sebetulnya memang oleh dokter anestesi sebetulnya. Tapi kami pun sebetulnya mau melangkah lagi nih. Sebetulnya kita pengennya tuh kalau sudah dirawat dengan ventilator, kemudian memang penyakitnya itu dia macam-macam ya, kemudian mau masuk ke ICU, justru yang merawatnya jadi intensifis itu akhirnya dan tidak berganti. Di hari berikutnya tetap DPJP-nya adalah yang pertama kali mendapatkan pasiennya. Maksudnya apa? Sebetulnya maksudnya adalah supaya terjadi kontinuitas ya, jadi bersambung terus itu, enggak besoknya udah ganti lagi gitu ya terapi dan sebagainya. Itulah yang seringkali menyebabkan pasien-pasien itu menjadi mungkin kurang termonitor gitu ya, mungkin ya jadinya seperti itu. Tapi rencananya akan seperti itu. Dan kalau saya lihat di literatur memang biasanya seperti itu. Jadi semua sarannya itu sama. Hanya karena masalahnya adalah dia belum bisa pindah aja gitu. Kalau dia udah bisa pindah, dia pindah. Gitu. Di kami sebetulnya juga membuat seperti jadi apa ya kayak ruang transit, tapi jadinya masuk ruang perawatan, ruang transit ICU. Gitu. Namanya seperti itu. Jadi tetap bisa dilayani sesuai dengan perawatan seperti pasien itu di ICU. Dari plafonnya dan sebagainya jadinya sama seperti pasien itu kalau dirawat di ICU. Seperti itu sih Dokter Kalkarina yang ini belum jalan 100% ya, tapi kami sedang berusaha seperti itu gitu di tempat kami di sini. Terima kasih Dokter Kalkarina. Ya, terima kasih Dokter. Mungkin karena boleh saya tanya satu lagi ya Dokter Dewi ke Silakan, Dokter Dok. Hafiz ya. Iya, Tadi Dok. menarik sekali yang disampaikan tentang nyeri pada pasien pasien emergency. Tadi Dokter Hafiz menyampaikan tentang regional block. Memang saya Iya, Dok. belum terpikir kami melakukan itu di emergency di IGD, ruang Dok, ya. res gitu. Ya, kami Iya. berpikir terbiasa melakukan di kamar operasi gawat daruratnya, di kamar operasi IGD. Apakah memang kita bisa memberikan regional block itu sejak di
pasien datang, IGD dok. ya di Iya dok. IGD-nya, bukan di OK-nya. Ya dok. Kalau saya pribadi memberikan jika saya masih di situ dan pasiennya perlu dipindah-pindahkan saja dok. Saya hanya 1 kali melakukannya di IGD. Setelah itu mungkin terlalu repot buat saya untuk jalanin lagi. Tapi kalau literaturnya dok, udah banyak sekali dok. Dan teman saya salah satu emergency physician resident di sana, fellow, dia melakukannya pada semua pasien yang dia anggap bisa benefitnya tinggi dok di situ. Jadi kalau ditanya udah ada yang melakukan ya udah, tapi kalau di sini saya rasa yang repot jadi kita sendiri dok. Jadi mesti dipantau gitu. Itunya dok yang agak berat ya dok ya. Dan betul kalau di OK-nya pun kita melakukan dok karena mindahin pasien dari atas berangkar ke meja operasi itu kadang-kadang sulit juga dok ya meskipun jaraknya cuma sekian senti tapi pasiennya kalau udah usia 80 gitu wah berat juga. Kadang-kadang kita kasih blok sedikit mungkin kita kasih femoral block gitu ya atau pasien yang ke blok di awal kalian untuk positioning kalau dia perlu di regional gitu. Kira-kira begitu deh. Jadi dosis analgesi aja ya dok, bukan Iya dok. dosis Jadi obat-obatan. konsentrasinya ya 0,25 kalau bakain atau 0,125 gitu dok. Gak berani tinggi-tinggi juga. Kira-kira gitu dok. Ya, menarik sekali dokter. Belum terpikir soalnya. Ya, Mungkin terima bisa dicoba kasih. dan dibuat ininya dok penelitiannya. Tapi tadi ya yang repot mungkin kita yang repot gitu. Harus dipantang gitu dok. Ya, terima kasih dokter. Bisa untuk pasien cancer pun gitu ya, Termasuk Dok? ini kali ya dokter Karina, yang selalu jadi kendala kita kalau di rumah sakit pemerintah ini masalah insuransinya gitu ya. Kadang-kadang kalau pasien-pasien yang belum jelas dirawatnya, kita tuh sering kesulitan gitu ya. Mau terapi maksimal itu kadang-kadang, tar dulu nih, ini pasien bakal dirawat, ada ruang rawatnya, kalau nggak ada, nah itu. Jadi hal tersebut tuh sering kali juga jadi kendala ya buat kita untuk melakukan sesuatu dengan yang seharusnya atau yang maksimal lah itu untuk pasien-pasien di IGD biasanya seperti itu sih. Masih belum ada yang bertanya ya dok? Kalau begitu kita cukupkan untuk diskusinya dok. Terima kasih banyak, materinya sangat menarik dok. Jadi kita dokter umum yang di IGD bisa memilih tindakan pemilihan respiratori non-invasif dan invasif maupun untuk apakah bisa dilakukan blok anestesi untuk pain di IGD. Terima kasih banyak untuk Dr. Kalkarina, Dr. Erwin, dan Dr. Nur Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter semua. Sama-sama dok. Untuk seluruh peserta silakan kembali ke main room untuk ke panel yang selanjutnya. Terima kasih.